Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dari PT Sin Group yang telah hadir di dalam sharing kali ini antara GA Group dengan para staf SDM perusahaan. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Asifah Nurizkia. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya pertemuan antara GA Group dengan para staf SDM perusahaan kami. Baik, sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Faris Ibrahim selaku manajer perusahaan dari PT Sin Group. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya tutup pembukaan saya sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai topik pembahasan hari ini mengenai K3 bersama kami. The best safety device is careful worker get the safety habit. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ketiga staf saya. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Asifah Nurizkia. Di sini saya selaku kepala bagian dari General Affair Team dari perusahaan PT Sin Group. Lalu ada tiga staf saya, yang pertama ada Rianti Ismi, Fauzan Aldi, dan Cantika. Baik, untuk latar belakang dari topik hari ini akan disampaikan oleh staf saya kepada Fauzan Aldi. Saya persilahkan. Thank you for giving me opportunity. Okay, I am Fauzan Aldi. As a staff will explain about the background. Human to meet their need must work in their own or in the property of other by receiving wages to meet their need and family. Every person thus, work must be protected from the danger that will arise in the work relationship, whether it is injury, death, and other. For this reason, every worker always tries to avoid the incident from happening again. Every worker in carrying out their work must receive protection of occupational safety and health in accordance with human dignity, so that workers feel comfortable and safe working in the company. That's all I can say. I will return to the moderator. Thank you. Baik, terima kasih kepada Fauzan Aldi yang telah memaparkan latar belakang dari topik tema hari ini dengan cukup jelas. Di sini saya akan mengingatkan kembali tentang profil perusahaan dari perusahaan kami tercinta ini, yaitu PT Sin Group. PT Sin Group merupakan suatu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan pupuk kompos organik yang ramah lingkungan di daerah Jurong Industrial Estate. Perusahaan kami juga mempunyai visi dan misi. Visi menjadi perusahaan terkemuka dalam menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan mengubah sistem pertanian berbasis kimia menjadi pertanian yang bermutu. Lalu ada misi, yaitu menyalurkan pupuk organik bermutu, memberi peluang bisnis bagi petani, dan mempersiapkan segala perangkat kebutuhan yang standar. Baik, selanjutnya di sini masuk ke topik kedua, yaitu the import of work safety, yang akan dijelaskan oleh dua staf saya. Kepada Rianti Ismi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa materi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Rianti Ismi sebagai staf General Affairs dari perusahaan Sin Group akan menyampaikan mengenai penjelasan K3, problem dan solution. Penjelasan mengenai sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 ini adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya ada masalah-masalah yang sering muncul dari perusahaan. Yang pertama ada rusaknya fasilitas perlengkapan atau aset perusahaan. Yang kedua, adanya kerugian perusahaan. Yang ketiga, turunnya kekuatan dan kepercayaan karyawan. Kemudian solution. Solusi yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama,
mengetahui kecelakaan kerja apa yang pernah dialami perusahaan, kemudian meningkatkan program K3 perusahaan, setelah itu melakukan uji kelayakan, dan terakhir membuat program pelatihan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan data kecelakaan di perusahaan Sin Group. Mungkin data kecelakaan kerja di perusahaan Sin Group ini dicatat pada tahun 2016 sampai 2021. Nah, di 2016 jumlah kecelakaan yaitu 60 kecelakaan dengan jumlah korban luka ringan 40 dan luka berat 20. Pada tahun 2017 jumlah kecelakaan mengalami penurunan dengan korban luka ringan 40 dan korban luka berat di bawah 10. Lalu pada tahun 2018 kembali meningkat dengan korban lebih dari 50 dan luka berat lebih dari 10. Setelah mengalami penurunan di tahun 2019, sampai saat ini kecelakaan di perusahaan Sin Group mengalami peningkatan. Berangkat dari sini kita harus waspada dan harus menerapkan prosedur K3 ini dengan alasan agar bisa menurunkan grafik kecelakaan di perusahaan Sin Group. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Sini juga saya akan membahas tentang lokasi dan jenis kecelakaan yang pernah ada di perusahaan kami. Ada di ruang produksi, area kantor, area gudang, ruang pengemasan, ruang parkir, tempat parkir. Jenis kecelakaannya terjatuh, teriris, terguling, terpeleset, tertabrak, terjatuh dari ketinggian, terbentur, lalu tertimpa beban yang berat. Baik, terima kasih kepada dua staf saya yang telah memaparkan pentingnya dari K3 itu sendiri. Lalu untuk itu kami selaku GA Group ingin memaparkan bagaimana manajemen plan K3 dari PT Sin Group by GA Team. Untuk pembagiannya kami membagi menjadi dua, yaitu kesehatan kerja di mana ada fisik dan mental, lalu ada keselamatan kerja di mana ada safety condition and safety act. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh kedua staf saya persilahkan. Lalu selanjutnya kesehatan mental. Yang pertama, menciptakan community minded agar mendorong atasan dan bawahan agar saling menyapa sehingga dapat membentuk suasana yang nyaman. Lalu selanjutnya, membuat ruang ngobrol di mana adanya ruang untuk para karyawan bisa bercerita. Lalu menempatkan pekerja sesuai kemampuan dan keinginannya antara pekerja dan perusahaan seimbang sehingga pekerja senang dalam melakukan pekerjaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan kerja fisik dan kesehatan kerja mental. Yang pertama ada kesehatan kerja fisik, bekerja sama dengan laboratorium klinik. Perusahaan mewajibkan pegawai untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh setiap tahunnya. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan darah dan ronsen paru-paru menggunakan BPJS yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan kerja. Mungkin sebelum keselamatan kerja, K3 ini merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani seorang tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya yang menuju masyarakat adil dan makmur. Mungkin keselamatan kerja ini adalah perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang dan mencegah kecelakaan atau cedera yang akan terjadi ketika berkaitan dengan pekerjaan. Nah, mungkin keselamatan kerja ini dibagi menjadi dua, ada safety condition dan ada safety act. Nah, untuk safety condition ini merupakan kondisi yang dimana kita harus berhati-hati. Nah, salah satunya menyediakan alat pelindung diri, jaminan kecelakaan, dan layout desain yang aman.
Nah, ketika sudah melakukan safety condition, mungkin kita harus juga didukung oleh safety action atau aksinya seperti itu, seperti mengikuti program-program safety kultur, program pelatihan kerja, dan program komitmen K3 untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan mengenai safety condition atau safety action itu tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Lalu saya akan menjelaskan mengenai tujuan program K3, manfaat K3, dan fungsi dari program K3 ini. Yang pertama ada tujuan program K3, yaitu mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit, lalu melindungi kesehatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi kerja, produksi dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Lalu selanjutnya mengenai manfaat K3. Yang pertama, manfaat K3, perlindungan terhadap fasilitas produksi dan pekerja dari ancaman kecelakaan kerja, lalu mengurangi lost time perusahaan dan menjaga keamanan dan kenyamanan pekerja. Lalu dari fungsi program K3, yang pertama melakukan penilaian resiko dari bahaya kesehatan tempat kerja, lalu melakukan pelatihan keselamatan kerja karyawan, memberikan edukasi kepada karyawan tentang pentingnya keselamatan kerja, lalu ikut serta dalam proses rehabilitas pekerja dan mengontrol mesin dan memilih. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan setelah pemaparan program K3. Program keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan rasa aman karyawan dalam bekerja. Perusahaan juga harus memberikan frekuensi dalam pelatihan dan petunjuk penggunaan alat keselamatan dan kesehatan kerja secara berkala atau terus-menerus setiap periodenya, sehingga karyawan dapat mengerti bagaimana seharusnya mengantisipasi kecelakaan kerja pada diri sendiri maupun rekan kerja. Oleh karena itu, kami yakin apabila Departemen SDM memberikan pelatihan mengenai kesehatan keselamatan kerja kepada seluruh karyawan, khususnya pekerja bagian produksi, itu dapat meminimalisir unsafe action di perusahaan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rianti Ismi yang telah menyimpulkan jalannya presentasi dari GA Team pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih kepada para staf SDM perusahaan dari PT Sin Group yang telah mendengarkan presentasi dari kami GA Group. Untuk itu, di sesi ketiga kami membuka forum tanya jawab kepada para staf SDM. Saya persilahkan. Baik, izin berhubung manajer SDM Bapak Faris tidak hadir, saya Duratul Latifah sebagai sekretaris dari Bapak Faris Ibrahim ingin menyampaikan terima kasih kepada GA Team yang telah memaparkan presentasinya dengan baik. Izin bertanya, apa sih kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama dalam penerapan K3. Baik, terima kasih kepada Ibu Duratul Latifah selaku sekretaris dari Bapak Faris Ibrahim. Untuk pertanyaannya langsung dijawab oleh staf saya. Kepada staf saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Duratul Latifah. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya mengenai apa saja kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama dalam penerapan K3 ini. Ada beberapa. Yang pertama ada kendala dari pemahaman karyawan mengenai isi perjanjian kerja bersama. Adapun cara mengatasinya yaitu perlunya pembinaan atau koordinasi dan sosialisasi antara pengurus serikat pekerja dengan para pekerja melalui musyawarah. Lalu adapun penanganan keselamatan kerja tidak optimal, cara mengatasinya apabila terjadi kecelakaan berarti tindakan pencegahan tidak berhasil, maka pihak manajemen perusahaan mempunyai kesempatan untuk mempelajari apa yang salah. Lalu adapun kebijakan perusahaan yang tidak tegas, nah cara mengatasinya diadakannya tindakan yang tegas apabila terjadi ketidakdisiplinan pegawai dalam bekerja. Bagaimana untuk Ibu Duratul Latifah atas jawabannya?
Baik, sudah cukup. Terima kasih untuk jawabannya kepada Cantika. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dorotul Latifah yang telah menyampaikan pertanyaan, dan terima kasih kepada rekan kerja saya Cantika yang telah menyampaikan jawabannya. Baik, kepada para staf SDM, apakah masih ada pertanyaan? Baik, izin bertanya. Untuk hambatan apa saja dalam penerapan program K3 ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dorotul Latifah. Untuk pertanyaannya akan dijawab langsung oleh staf saya kepada staf saya Rianti Ismi. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Duroh atas pertanyaan yang disampaikan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerapan program K3 ini. Hambatannya adalah yang pertama, manajemen perusahaan memberikan prioritas rendah pada program K3 di perusahaan ini, yaitu hampir di banyak perusahaan yang ada, program K3 tidak pernah dibicarakan dalam rapat-rapat yang diadakan dalam perusahaan. Perusahaan hanya terlalu berkonsentrasi pada produksi perusahaan, sedangkan program K3 ini sangat dibelakangkan. Yang kedua, terbatasnya modal dalam memberikan pelayanan K3. Untuk memberikan pelayanan K3 yang benar, pasti dibutuhkan berbagai modal untuk melaksanakannya. Pada beberapa karyawan ini, kondisi keuangan perusahaan tidak memberikan dukungan karena minimnya modal untuk meningkatkan kualitas pelayanan K3, sehingga penerapan K3 yang dilakukan di perusahaan ini kurang optimal. Yang terakhir, ada pengetahuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sangat minim, baik dari perusahaan sendiri maupun dari karyawannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Ibu Duroh, pernyataan dari saya, apakah jelas? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dorotul Latifah atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada staf dari GA Group untuk jawabannya. Terima kasih kepada staf dari GA Group, Rianti Ismi, yang telah menyampaikan pemaparan jawabannya. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Kami buka kembali untuk pertanyaan berikutnya kepada para staf SDM. Saya persilahkan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Izin masuk. Saya izin bertanya, yaitu mengapa diperlukan adanya keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Tiara atas pertanyaannya. Di sini pertanyaannya akan dijawab langsung oleh saya sendiri. Mengapa diperlukan keselamatan kesehatan kerja ya pada perusahaan kami, mengingat dari hasil presentasi yang telah kami paparkan bahwa perusahaan kami itu kan merupakan perusahaan manufaktur ya, jadi tingkat kecelakaannya sangat tinggi. Untuk itu perlu diadakannya K3 dari program kami ini, karena keselamatan dan kesehatan kerja itu berguna agar tenaga kerja memiliki pengetahuan, kemampuan yang mencegah kecelakaan kerja tersebut. Untuk itu kami selaku GA Group ingin mengajak para staf SDM itu untuk bekerja sama dalam mewujudkan program kami ini. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya kepada Ibu Tiara. Apakah sudah cukup jelas pemaparan yang saya sampaikan? Sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Tiara untuk pertanyaannya. Baik, kepada para staf SDM, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami? Kami persilahkan. Baik, izin bertanya kembali. Menurut selaku GA tim perusahaan, apa yang terjadi jika perusahaan ini tidak membuat perubahan dalam program K3? Terima kasih. Baik, mungkin di sini saya izin menjawab ya.
Tadi pertanyaannya izin mengonfirmasi kembali, mungkin dapat disingkat ya. Jadi apa yang akan terjadi jika perusahaan tidak menerapkan K3K? Mungkin itu ya. Nah, saya akan menjawab akibat dalam tidak diterapkannya prosedur K3 saat bekerja, mungkin perusahaan kami akan mengalami kerugian yang dialami oleh pekerja, yaitu cedera dan bahkan kematian. Sebagai contoh, saat bekerja di ketinggian atau menggunakan scaffolding, jika aturan mengenai perangkat yang digunakan tidak ditepati, pekerja rentan akan mengalami kecelakaan. Mungkin itu kerugian-kerugian yang akan berlaku gitu, bukannya yang akan terjadi ketika tidak menerapkan prosedur K3. Mungkin segitu jawaban dari saya kembalikan ke kepala staf. Baik, terima kasih kepada Faujan selaku dari staf GA Group yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Vina. Kepada Ibu Vina selaku staf SDM, apakah cukup puas dengan jawaban dari kami? Cukup puas, Ibu Asifa, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para staf SDM. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau sudah cukup jelas? Saya izin bertanya kembali ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga dari bagian SDM, yaitu apa yang menjadi pemicu adanya kecelakaan kerja di perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tiara atas jawabannya. Saya izin menjawab ya, untuk yang menjadi pemicu itu adanya ketidakhati-hatian dari para pegawai PT Sin Group, terus tidak adanya literasi atau program yang memaparkan bagaimana sih pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Mungkin dengan program yang akan kami bentuk ini, K3 bersama kami akan menerapkan dan mengubah sistem K3 yang sebelumnya. Baik, cukup sekian dari saya. Bagaimana kepada Ibu Tiara, apakah jawaban saya sudah cukup puas? Dan cukup sekian pertanyaan dari kami, dan jawabannya sungguh sangat memuaskan. Terima kasih telah bekerja dengan grup SDM dan semoga berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para staf SDM yang telah hadir di rapat kali ini. Terima kasih juga kepada para staf GA Group yang telah memaparkan program dari kami gitu. Untuk itu, saya selaku moderator dan selaku kepala bagian dari GA Group pamit undur diri. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.